Apa itu pembangkit listrik tenaga surya? Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi dari cahaya matahari untuk menghasilkan energi listrik. Komponen utama dari PLTS adalah panel surya fotovoltaik yang dapat mengkonversi energi matahari menjadi energi listrik, sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan listrik sehari-hari. Berikutnya adalah komponen pembangkit listrik tenaga surya. Panel surya adalah kumpulan sel surya yang ditata sedemikian rupa agar efektif dalam menyerap sinar matahari. Sedangkan yang bertugas menyerap sinar matahari adalah sel surya. Sel surya sendiri terdiri dari berbagai komponen fotovoltaik atau komponen yang dapat mengubah cahaya menjadi listrik. Umumnya sel surya terdiri dari lapisan silikon yang bersifat semikonduktor, metal, antireflektif, dan strip konduktor metal. Banyaknya sel surya yang disusun untuk menjadi panel surya akan berbanding lurus dengan energi yang dihasilkan. Dalam artian, semakin banyak sel surya yang digunakan, maka semakin banyak pula energi matahari yang dikonversi menjadi energi listrik. Prinsip kerja dari sel surya dimulai dari partikel yang disebut foton, yang merupakan partikel sinar matahari yang sangat kecil. Ketika foton tersebut menghantam atom semikonduktor sel surya sehingga dapat menimbulkan energi yang besar untuk memisahkan elektron dari struktur atomnya, elektron yang terpisah dan bermuatan negatif akan bebas bergerak pada daerah pita konduksi dari material semikonduktor, sehingga atom kehilangan elektron kekosongan pada strukturnya dan disebut hole dengan muatan positif. Persimpangan daerah positif dan negatif akan menimbulkan energi yang mendorong elektron dan hole bergerak ke arah berlawanan. Elektron bergerak menjauhi daerah negatif dan hole menjauhi daerah positif. Ketika diberikan sebuah beban berupa lampu atau perangkat listrik lainnya, maka akan menimbulkan arus listrik. Sederhananya, ketika sel surya menyerap cahaya, maka akan ada pergerakan antara elektron di sisi positif dan negatif. Adanya pergerakan ini menciptakan arus listrik sehingga dapat digunakan sebagai energi bagi alat-alat elektronik. Nah, selanjutnya adalah komponen dari panel surya. Panel surya sendiri memiliki beberapa komponen yang seperti tercantum pada gambar. Saya akan menjelaskan masing-masing fungsi dari komponen-komponen tersebut. Yang pertama ada aluminium frame atau bingkai dipasang agar modul surya menjadi lebih kokoh dan kuat, juga menghindari terjadinya korosi. Selanjutnya ada tempered glass. Tujuan dipasangnya adalah untuk melindungi sel fotovoltaik dari kontak langsung dengan debu, air, dan lingkungan yang tidak menentu. Juga sebagai penguat modul surya, menghindari benturan dengan komponen sensitif di bagian dalam. Kaca ini adalah komponen paling berat dalam komponen panel surya. Selanjutnya adalah enkapsulan atau enkapsulasi atau laminasi adalah struktur lapisan yang berada di antara sel fotovoltaik dan kaca pelindung. Berfungsi sebagai pencegah kerusakan mekanis pada sel fotovoltaik, mengisolasi tegangan sel fotovoltaik agar tidak keluar menuju komponen lain. Selanjutnya adalah solar cell atau sel surya atau juga sel fotovoltaik, adalah komponen utama dari modul surya yang terbuat dari bahan semikonduktor. Berfungsi menangkap radiasi sinar matahari dan mengubahnya menjadi listrik searah atau direct current. Ada banyak sel-sel di dalam modul surya. Sel-sel ini terkoneksi satu sama lain untuk mencapai tegangan tinggi tertentu. Lembar insulasi. Lembar insulasi atau backsheet adalah struktur modul surya yang berfungsi melindungi dan mengisolasi sel fotovoltaik dari kelembapan dan cuaca yang tidak menentu. Struktur ini bisa bertahan dalam waktu yang lama karena dibuat dari bahan plastik. Yang terakhir adalah kotak penghubung atau junction box, berfungsi menghubungkan rangkaian sel fotovoltaik ke beban atau ke modul surya lain. Spesifikasi kotak penghubung panel surya ini diantaranya dilengkapi dengan segel yang tahan debu dan tahan air. Inverter berfungsi untuk mengubah arus DC panel surya atau baterai menjadi arus bolak-balik atau AC. Energi listrik yang dihasilkan oleh sistem PLTS tersebut belum bisa langsung digunakan untuk mengisi beban yang ada di rumah.
Pasalnya, energi ini membutuhkan sebuah sistem inverter untuk mengubah arus listrik DC atau direct current dari panel surya menjadi arus listrik AC atau alternating current. Umumnya peralatan elektronik di rumah seperti kulkas, TV, AC, charger, lampu, pompa air, komputer, dan lain sebagainya menggunakan arus listrik AC. Agar lebih mudah dipahami, saya akan memberikan penjelasan mengenai perbedaan arus listrik AC dan DC. Arus listrik DC atau direct current atau arus listrik searah merupakan arus listrik yang mengarah dari kutub negatif ke positif dan hanya terjadi dalam searah saja. Contoh pemanfaatannya terlihat pada peralatan seperti komputer, laptop, televisi, lampu LED, dan sebagainya juga terdapat pada aki dan baterai. Alternating current atau AC dapat disebut juga sebagai arus listrik bolak-balik. Arus ini biasanya dihasilkan oleh generator yang dapat menghasilkan listrik. Namun, besar dan arahnya selalu berubah setiap waktu, karena selalu mengalir dua arah bolak-balik. Adapun sumber tegangan dari arus listrik AC, antara lain arus listrik dari PLN, genset, dinamo, dan turbin angin. Perangkat elektronik yang menggunakan arus AC seperti mesin cuci, lampu, kompor listrik, pompa listrik, pendingin ruangan, dan sebagainya. Namun ada sebagian barang yang menggunakan arus listrik DC tapi dengan mengonsumsi arus AC di dalamnya. Solar Charge Controller atau SCC memiliki fungsi utama sebagai pengontrol charging baterai dengan mengontrol arus tegangan yang dihasilkan oleh panel surya yang akan digunakan sebagai sumber daya tenaga listrik untuk kebutuhan charging baterai, sehingga baterai tidak mengalami kondisi overcharging yang dapat mempersingkat usia pemakaian baterai. Kondisi full charging pada baterai dapat diidentifikasi dengan menggunakan alat ukur, di mana jika hasil pembacaan tegangan alat ukur baterai telah mencapai level tegangan spesifikasi kapasitas baterai yang digunakan. Konsep SCC dirancang akan membaca tegangan dan arus yang dihasilkan panel surya yang akan ditampilkan melalui display LCD. Tegangan yang keluar dari SCC sangat dipengaruhi oleh intensitas cahaya matahari yang diterima oleh panel surya, di mana selanjutnya besaran level tegangan ini akan menjadi input untuk proses charging SCC ke baterai. Baterai diperlukan untuk menyimpan kelebihan listrik untuk digunakan nanti di malam hari ketika panel surya tidak beroperasi. Dalam beberapa kasus, tidak perlu menggunakan baterai, misalnya dalam sistem on-grid atau sistem yang menggunakan semua energi listrik dengan segera. Bagian selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja dari pembangkit listrik tenaga surya. Urutannya adalah dari panel surya dialirkan ke solar charge controller, lalu dialirkan ke baterai, ke inverter, kemudian ke output atau alat-alat listrik. Cara kerja PLTS cukup sederhana. Panel surya menampung panas matahari kemudian dialirkan ke solar charge controller untuk diatur aliran ke baterai untuk disimpan, dan ke inverter untuk diubah dari DC ke AC. Selanjutnya dari inverter dapat dihubungkan ke alat-alat listrik. Agar lebih mudah dipahami, saya akan mencoba menjelaskan dengan bahasa saya sendiri. Nah, panel surya di dalamnya ada sel surya. Sel surya ini yang menangkap energi matahari dan diubahlah menjadi energi listrik DC. Kemudian dialirkan ke solar charge controller oleh junction box. Junction box merupakan salah satu komponen dalam panel surya. Peran solar charge controller di sini adalah sebagai pengontrol arus listrik yang akan dialirkan ke baterai dan inverter. Kemudian setelah dari solar charge controller ini dialirkan sebagian ke baterai. Tujuannya adalah untuk disimpan dan digunakan pada malam hari. Selanjutnya sebagiannya lagi dialirkan ke inverter. Tujuan dialirkannya ke inverter adalah agar diubah menjadi arus AC, kemudian baru dapat digunakan ke alat-alat listrik yang ada di rumah. Nah, selanjutnya adalah keuntungan penggunaan PLTS. 1. Biaya operasional rendah. Tidak memerlukan bahan apapun dan tidak memiliki biaya variabel. Anda tidak perlu membeli bahan bakar tambahan untuk menjalankan PLTS di rumah. 2. Ramah lingkungan. Tidak menghasilkan polusi dan tidak memancarkan emosi gas rumah kaca.
3. Cocok untuk daerah terpencil yang tidak memiliki akses ke PLN. 4. Energi matahari tidak terbatas. 5. Menghemat dan mengurangi tagihan bulanan. Nah, selanjutnya adalah kekurangan dalam penggunaan pembangkit listrik tenaga surya. Yaitu yang pertama adalah membutuhkan banyak ruang, yang kedua tergantung cuaca, dan yang ketiga biaya awal pemasangan dan pembelian peralatan PLTS yang cukup tinggi. Bagian yang terakhir adalah contoh-contoh penggunaan pembangkit listrik tenaga surya. Yang pertama ada rumah tenaga surya, yang kedua ada kendaraan bertenaga surya, dan yang ketiga adalah pompa tenaga surya untuk kebutuhan irigasi. Dari ketiga contoh ini, komponen yang digunakan tetap sama, yaitu menggunakan panel surya, inverter, solar charge controller, dan yang terakhir adalah baterai.